untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus Subang Jawa Barat, di mana dua tersangka sudah ditetapkan sebagai pelaku, yaitu Pak Yosep Hidayah dan juga saksi Ramdhanu. Apakah nantinya ada beberapa tersangka lanjutan selain mereka berdua ini? Tetapi pihak kepolisian Polda Jabar guys sudah menetapkan 5 tersangka sebenarnya, tetapi 3 diantaranya masih dalam pendalaman. Dan yang sudah ditetapkan dan berada di kepolisian Polda Jawa Barat ini adalah Pak Yosep Hidayah dan juga saksi Ramdhanu, di mana peran keduanya ini memang melakukan tindak kejahatan tersebut. Dan pembahasan kita hari ini di video uploadan ini, kita akan membahas mengenai Waidah, ibu dari Ramdhanu, dan juga Jin Korin Amel yang saat itu sempat viral mengatakan bahwa ayahnya atau papanya yang melakukan tindak kejahatan terhadap almarhumah Amalia Mustika Ratu dan almarhumah Ibu Tuti Suhartini. So guys, untuk kalian yang baru bergabung dan ngelihat channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga share videonya, lalu nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Dan kita langsung aja membahas kasus Subang yang sudah terungkap ini. Alhamdulillah, kasus Subang Jawa Barat yang sudah kita pantau selama 2 tahun lebih ini guys, akhirnya terungkap siapa pelakunya dan masih dalam tindak lanjut apa motifnya dan juga siapa tersangka utama atau yang pertama kali merencanakan kasus tindak pembunuhan ini. Dan hari ini kita akan membahas Waidah, ibu dari saksi Ramdhanu, ibu angkat dari saksi Ramdhanu. Di mana banyak sekali juga komentar yang mengatakan Waidah itu mungkin berbohong karena mengatakan Ramdhanu ada di rumahnya sedang beristirahat di malam kejadian. Dan Waidah ini sebenarnya nggak tahu guys, kalau misalkan dia tahu mungkin dia nggak akan menyebut Pak Yosep lah pelakunya, karena Waidah sempat kesurupan. Dan ini adalah video di mana kita melihat ke belakang bahwa Waidah saat di makam dia kesurupan dan menyebut nama Pak Yosep, dan dia mengatakan Yosep pelakunya ataupun mengatakan Yosep ini terlibat dalam tindak kejahatan ini. Tetapi faktanya nyata ya guys bahwa Pak Yosep sudah dijadikan tersangka. Dan kita dengar dulu saat Waidah ini kesurupan dan ini videonya. Oke guys, dari video tersebut kita bisa menduga dan berasumsi nggak mungkin Waidah ini tahu dan menutupi bahwa Ramdhanu ini pelaku saat itu, karena Waidah menyebut nama Pak Yosep Hidayah. Bahkan Waidah saat di BAP dia mengatakan banyak sekali sidik jari Pak Yosep Hidayah di lokasi tempat kejadian perkara. Tentu kita semua sudah ngelihat waktu Waidah ini diwawancarai oleh salah satu YouTuber Subang, di mana Waidah mengatakan kemungkinan Pak Yosep ini terlibat, tetapi kita semua serahkan ke penyidik kepolisian Polda Jawa Barat. Yang artinya Waidah ini sebenarnya kemungkinan nggak tahu apa-apa guys. Yang akhirnya dia juga histeris dan kaget, bahkan menangis sampai saat ini. Dia menyesali perbuatan anaknya yang telah melakukan tindak kejahatan terhadap Ibu Tuti Suhartini dan juga almarhumah Amalia Mustika Ratu, dimana keduanya ini sebenarnya baik banget sama Ramdhanu guys. Tetapi kenapa Ramdhanu dengan tega sampai melakukan hal tersebut, dan ini masih menjadi tanda tanya besar dan membuat kita penasaran apa motif sebenarnya di balik tindak kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Dan lalu kita masuk ke Jin Korin Amel, di mana salah satu video yang sempat viral saat baru-baru terjadinya kasus Subang Jawa Barat ini guys. Video tersebut merekam bahwa ada salah satu wanita yang kerasupan Jin Korin almarhumah Amalia Mustika Ratu, dan Jin Korin itu mengatakan bahwa Pak Yosep yang melakukannya, mengejarnya dan memukulnya. Dan kita dengar lagi kilas balik ini supaya kita bisa mengetahui juga kebenaran dari Jin Korin ini dan juga fakta nyatanya bahwa Pak Yosep menjadi tersangka. Apakah benar Pak Yosep ini adalah pelaku atau eksekutornya? Dan ini dia videonya. Oh Amel, subhanallah. Ayah, kenapa jahat? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Yosep. Subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini, ke pasien saya, ke Teh Ina, kenapa?
Subhanallah. Nih, mau nanya ya, apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Jangan Akbar. kejar saya. Jangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sakit, ayah sakit. Allah. Ampun. Subhanallah. Sakit. Udah. Digimanain Teh Amel itu dijemput sama ayah. Dipukul sakit, ayah. Dari dua video ini guys, sebetulnya kita sudah banyak berasumsi dan menduga dengan praduga tidak bersalah bahwa memang kemungkinan ada keterlibatan dari keluarga kedua korban. Tetapi faktanya asumsi kita itu benar guys. Dulu ada yang mengagung-agungkan Danu polos, lugu, dan juga ada yang berpihak kemana-mana. Ada yang berpihak ke A, si B, dan si C. Dan kalau aku ngontenin kasus ini itu nggak berpihak siapapun ya guys. Semua aku kontenin, semua aku berikan asumsinya dengan praduga ajas tidak bersalah yang kemungkinan itu bisa menjadi benar. Dan fakta nyatanya saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka, Ramdhanu dan juga Pak Yosep Hidayah, di mana kesaksian ini adalah kesaksian dari Ramdhanu sendiri yang dia berani menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat dengan didampingi kuasa hukumnya Pak Ahmad Taufan, di mana Pak Ahmad Taufan ini juga sudah mengetahui jelas kronologi yang sebenarnya dari cerita saksi Ramdhanu. Tetapi apakah saksi Ramdhanu ini 100% jujur guys? Kita juga belum tahu siapa-siapa lagi yang akan dijadikan tersangka dalam kasus tindak pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Yang jelas pengakuan dari saksi Ramdhanu ini, Pak Yosep juga ada di dalam lingkup kejadian di malam itu. Dan Ibu Mimin ataupun kedua anaknya ini masih dalam pendalaman apakah mereka juga terlibat dalam melakukan tindak kejahatannya. Dan yang terakhir, apakah Yoris dan juga istrinya Yanti juga akan ikut terlibat dalam kasus ini guys? Kita juga nggak tahu. Kita akan menunggu terus informasi ini. Dan aku baru juga dapat dari temanku yang di Subang, di mana tadi dia juga sempat memberikan pesan WhatsApp bahwa belum ada informasi mengenai Yoris dan juga Yanti yang kemungkinan nantinya mereka bakalan diperiksa. Tetapi kita perlu ketahui guys, padahal kasus ini sudah terang benderang dan sudah ada tersangkanya. Kenapa Yoris dan Yanti ini nggak nongol di publik dan bahkan wartawan juga sulit untuk mencari keberadaan Yoris dan juga Yanti? Apakah Yoris dan Yanti ini nggak ada di rumahnya atau kemana, kita juga nggak tahu. Sedangkan YouTuber Subang seperti Heri Susanto dan yang lainnya itu juga nggak memberitakan mengenai Yoris Raja Amalullah. Tetapi kita sudah jelas dan ada tersangkanya bahwa Ramdhanu dan Pak Yosep Hidayah tersangka dalam kasus tindak pembunuhan sadis ini. So thank you untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share, lalu nyalakan notifikasi loncengnya, dan terima kasih banyak untuk supportnya, dan semoga support kalian berkah untuk aku pribadi, dan aku doakan semoga kalian selalu panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang jahat yang ingin menjahati kita dan juga keluarga kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.